Sejak zaman Belanda, Battenzocht atau yang kita kenal Kota Bogor menjadi salah satu destinasi wisata utama bagi bangsa Eropa yang tinggal di Batavia. Demi menunjang kebutuhan wisatawan dalam hal akomodasi, pengadaan tempat tinggal sementara atau hotel terus dikembangkan. Tapi jangan mengira hotel zaman dulu sama seperti sekarang ya pemirsa. Karena tempat tinggal sementara di Bogor mulanya hanya berupa kos dan penyewaan rumah harian saja. Sejalan dengan seiringnya waktu dan demi memenuhi kebutuhan wisatawan asing dari kalangan bangsawan, tempat tinggal sementara berkembang menjadi villa, losmen, dan hotel. Kira-kira seperti apa potret masa lalu penginapan di Bogor? Bogor memang memiliki daya tarik bagi wisatawan yang mencari ketenangan. Sekarang saja selama menjabat sebagai presiden, Bapak Joko Widodo memilih Istana Bogor sebagai tempat tinggal. Namun tahukah Anda pemirsa, villa kembar yang menjadi cikal bakal Istana Bogor pada tahun 1771 ini mulanya digunakan sebagai rumah peristirahatan para wisatawan Eropa yang berkunjung ke kota hujan. Pada tahun 1819, muncul losmen pertama di Bogor yang ditujukan bagi kalangan umum seperti pegawai pemerintahan dan beberapa investor. Hal ini disiarkan oleh M. France di surat kabar Bataviasche Courant. Banyak lika-liku dalam sejarah terbangunnya hotel di Bogor. 1853 mulai terdengar keberadaan Hotel Bellevue dengan keunggulan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dari dalam kamar hotel, Anda bisa menikmati pemandangan Gunung Salak yang indah, dilengkapi dengan Sungai Cisadane yang sangat memesona. Sayangnya Hotel Bellevue sudah tidak beroperasi sejak 1932. Bangunannya sudah dibongkar dan menjadi sebuah pusat perbelanjaan. Ada beberapa hotel di Kota Bogor yang termasuk tua. Di antaranya adalah sebuah hotel yang sekarang sudah berubah menjadi Bogor Trade Mall. Itu disebut pada masa Belanda Hotel Bellevue. Dibandingkan dengan Hotel Salak memang kalah pamor, namun dari aspek bentuk bangunan itu sendiri, Hotel Bellevue memiliki ciri-ciri khas yang patut kita banggakan juga karena ada aspek neoklasik di dalamnya. Serupa dengan nasib Hotel Bellevue, hotel yang juga sempat populer di masanya kini telah beralih fungsi menjadi kantor kepolisian wilayah Bogor. Ada juga hotel yang kalau kita lewat Jalan Kapten Muslihat di depan Taman Topi, di sana ada sebuah hotel namanya adalah Du Chemin de Fer. Dibandingkan juga dengan Hotel Salak masih kalah pamornya. Karena Hotel Du Chemin de Fer itu tamu-tamu di sana tidak sekelas elitnya yang ada di Hotel Salak. Hotel dengan 20 kamar ini dikenal dengan nama Hotel Du Chemin de Fer. Hotel ini dekat alun-alun kota dan juga stasiun kota Bogor ini sangat diminati para tamu kalangan menengah karena letaknya yang sangat strategis. Sayangnya hotel yang telah beroperasi sejak tahun 1872 resmi ditutup pada awal 1925 karena krisis ekonomi. Hotel selanjutnya yang hingga kini masih berdiri kokoh ialah Hotel Salak The Heritage. Lokasi yang tepat di ring 1 Istana Presiden atau di depan istana menjadikan hotel ini sangat populer dan sering dikunjungi oleh beberapa tamu kenegaraan seperti bangsawan Eropa dan tamu dari golongan elit.
Satu persatu sejarah mulai terukir di sini. Salah satunya diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika 1 di Bandung. Pada saat masa Gubernur Jenderal, itu banyak tamu-tamu yang orang Belanda dari Eropa datang. Kemudian ketika ada konferensi Asia Afrika, maka Hotel Salak lah sebagai satu hotel yang banyak tamu-tamu yang menginap di sana. Karena sebelum konferensi itu berjalan di Bandung, pernah mengadakan konferensi dulu di Kota Bogor. Tahun 1994, Hotel Salak juga digunakan untuk menginap tamu kenegaraan dalam acara internasional KTT APEC atau Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation. Hotel di Jalan Raya Pos atau The Hotel Postweg ini memiliki sejarah panjang dan beberapa kali berganti nama. Sejak dibangun, bentuk fisik bangunan hotel tidak mengalami perubahan. Kini wujud Hotel Salak masih dijaga keasliannya dan terlihat utuh sehingga dijadikan bangunan cagar budaya. Jika Anda ingin merasakan bagaimana rasanya menginap di kamar yang sudah ada sejak zaman Belanda, Anda bisa menikmatinya di sini, pemirsa. Pemirsa, jika Anda penggemar film Warkop DKI, Anda pasti masih ingat adegan ini ya. Endra, aduh, mau bawa kemana ini punya saya? Aduh, kesayangan saya tuh. Nanti saya simpen deh di tempat yang bagus deh. Ya, aduh, gua gigit nih, gua gigit. Cepet Endro. Ada apa sih? Kok rebut-rebutan begitu? Ini nih omen kesayangan saya mau dibuang sama si Endro. Hotel lainnya yang juga ada sejak dahulu adalah Hotel Pasar Baru. Hotel ini berkembang sejak beroperasinya kereta api dari Jakarta ke Bogor pada 1873. Berbeda dari golongan tamu hotel-hotel sebelumnya, Hotel Pasar Baru dinikmati oleh tamu dari warga timur asing seperti Tionghoa, Arab, dan warga lokal. Terletak di dalam Pasar Bogor, Jalan Surya Kancana, hotel berlantai 2 ini pernah menjadi tempat pelaksanaan kegiatan politik oleh salah seorang pendiri Serikat Dagang Islam sekitar 1909. Salah satu nilai sejarah di dalam hotel tersebut adalah sekitar 1911 merupakan suatu tempat kegiatan politik dari tokoh Serikat Dagang Islam. Keunggulan hotel ini terletak pada desain arsitekturnya menggabungkan gaya Sunda tropis, Eropa, dan Tionghoa. Sayang, keindahan desain arsitektur ini tidak lagi dapat Anda nikmati, pemirsa. Jika Anda memasuki ke dalam kamar yang terletak di lantai atas, Anda hanya akan melihat sebuah ruangan tidak terurus. Kayu-kayu bekas kursi dan lemari berserakan tidak terpakai. Ditambah dengan atap yang sudah keropos, hanya menyisakan kenangan bisu dari bangunan yang seharusnya menjadi cagar budaya ini. Hotel ini belakangan disewakan sebagai lahan untuk para penjual kelapa dan sebagai tempat beristirahat para pedagang. Dan hotel ini juga menyisakan beberapa cerita misteri, seperti yang dialami oleh Ibu Lina, salah satu keturunan keluarga pemilik Hotel Pasar Baru dan pedagang kelapa yang menyewa pelataran hotel. Saya sih biasa aja ya, karena mungkin udah 30 tahun di sini ya. Jadi rasa biasa aja. Lagian saya percaya kan adanya Tuhan. Nah, gitu kalau saya mah. Tapi anak-anak saya kan suka bawa teman rame-rame ngumpul-ngumpul di sini. Jadi suka ada yang bisa melihat itu katanya. Ada yang dikasih tahu, dikasih lihat gitu penampakan. Waktu itu yang motong
kayu randu, kan ada di dalam itu. Tumbuh kayu randu tuh gede banget tuh. Saya suruh tebang di situ. Dia ada katanya yang lagi duduk di situ yang nunggu lagi oncang-oncang tuh. Duduk di situ perempuan. Ya nenek-nenek kadang-kadang ya orang tanpa kepala gitu di sini mah gitu. Kadang-kadang kalau orang misalnya orang baru aja pasti aja gitu. Karena ditakut-takutin gitu. Kalau di sini mah kadang ada yang nangis di atas itu. Seiring dengan pembangunan pusat perdagangan dan pertokoan di awal abad 20, Hotel Emperor Jaya ini mulai tenggelam dan tidak lagi terurus. Gedung yang seharusnya menjadi cagar budaya dibiarkan terbengkalai dan hendak dijual oleh pihak keluarga. Pemirsa, itulah tadi potret masa lalu penginapan yang ada di Bogor. Sangat disayangkan jika salah satu bangunan bersejarah yang seharusnya menjadi bangunan cagar budaya kini harus terbengkalai. Alangkah bijaknya jika kita turut menjaga warisan sejarah yang ada di sekitar kita ya pemirsa. Apa yang terjadi selanjutnya pada pasangan kakek nenek yang terseret ombak ini? Saksikan sesaat lagi hanya di On The Spot.